Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran hari ini kita bahas mengenai toharo. Di sini ada peta konsep. Toharo terbagi menjadi dua, yaitu toharo dari hadas dan toharo dari najis. Toharo dari hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Dan cara mensucikannya dengan cara berwudu atau mandi wajib atau tayamum. Tohara dari najis terbagi menjadi tiga, yaitu najis ringan, sedang, dan besar. Cara mensucikan tohara dari najis yaitu sesuai dengan tingkatan najisnya. Yang pertama, di sini ada pengertian tentang toharo. Toharo menurut bahasa artinya bersuci. Menurut istilah adalah membersihkan diri dari hadas dan najis atau berbuat sesuatu yang dapat atau memperbolehkan seseorang mengerjakan sholat. Contohnya berwudu, mandi, dan tayamum. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Toharo berdasarkan tingkatannya terbagi menjadi dua, toharo dari hadas dan toharo dari najis. Toharo dari hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Toharo dari najis terbagi menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasito, dan najis mughallazo. Najis mutawasito terbagi menjadi dua, yaitu ainiyah dan hukmiyah. Hadas, kecil dan cara mensucikannya. Sekarang kita pengertian hadas. Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah segala peristiwa atau kejadian yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan berwudu atau tayamum. Hadas kecil merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Keluarnya sesuatu dari dubur dan kubul, menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan, hilang akal karena tidur, epilepsi, gila, ataupun mabuk, bersentuhan antara kulit perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Cara mensucikannya dengan cara berwudu atau jika tidak ada air, boleh menggunakan tayamum. Hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang berada pada seluruh tubuh manusia, sehingga harus disucikan seluruh tubuhnya dan dilarang untuk melakukan ibadah sebelum mandi wajib atau mandi besar. Hadas besar merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Berhubungan suami istri, datang bulan atau haid bagi wanita, keluarnya darah nifas bagi wanita, melahirkan, keluar mani, dan meninggal dunia. Cara mensucikannya dengan cara mandi wajib atau jika tidak ada air boleh dengan tayamum. Sekarang kita bahas mengenai najis. Najis adalah suatu benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti kotoran manusia dan hewan, bangkai, darah, nanah, miras, anjing, dan babi. Najis terbagi menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasito, dan najis mughallazo. Najis mukhafafah merupakan najis yang tergolong ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan belum makan atau minum kecuali ASI. Cara mensucikannya cukup dipercikan air yang suci pada tempat yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis yang tergolong sedang. Kebanyakan najis yang tergolong dalam jenis najis mutawasito seperti darah, nanah, kotoran, manusia atau binatang, muntah, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Najis ini terbagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis mutawasito ainiyah yaitu najis yang dapat diketahui dengan indera seperti warna atau bentuknya, baunya, atau rasanya. Cara mensucikannya dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang warna atau bentuknya, baunya, dan rasanya. Najis mutawasito hukmiyah yaitu najis yang tidak dapat diketahui dengan indera seperti warna atau bentuknya, baunya, atau rasanya. Namun, kita yakin najis tersebut ada, seperti percikan air kencing pada celana yang sudah kering.
Cara mensucikannya dicuci dengan air yang mengalir pada bagian yang terkena najis. Yang ketiga, najis mughallazoh. Najis mughallazoh adalah najis yang tergolong berat, yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi, baik jilatannya, air kencing, kotoran, daging, tulang, darah, maupun bangkainya. Cara mensucikannya dicuci dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan salah satunya harus dicampur tanah atau debu yang suci. Perbedaan hadas dan najis. Hadas yaitu berupa perbuatan atau tindakan, contohnya buang air kecil, buang angin, buang air besar, menyentuh kemaluan atau dubur, tidur, mengeluarkan darah haid dan nifas. Pembagiannya terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Cara mensucikannya yaitu pertama dengan cara berwudu atau mandi wajib atau tayamum. Najis yaitu berupa benda di luar tubuh, contohnya air kencing, nanah, darah, kotoran kucing, bangkai, dan sebagainya. Pembagiannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, najis mukhafafah, ringan, najis mutawasitoh, sedang, dan najis mughallazoh, berat. Cara mensucikannya dicuci dan dibersihkan sesuai dengan tingkatan najisnya. Macam-macam air terbagi menjadi 4. Yang pertama, air suci dan mensucikan dan tidak makruh pemakaiannya. Air ini disebut air mutlak, yaitu air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi dan masih tetap keadaannya. Seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air embun, air es, dan air mata air. Yang kedua, air suci mensucikan tapi makruh dipakai, yaitu air yang terkena panas matahari, yaitu air yang berada dalam bejana yang terbuat dari logam, selain emas dan perak, dan terkena panas matahari. Yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal dan air yang telah berubah warna, bau, atau rasanya karena barang yang mencampurnya, seperti teh dan kopi. Yang keempat, air najis atau mutanajis, yaitu air yang kurang dari 2 kulah yang terkena najis tapi tidak dapat mensucikan, berarti zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk bersuci, seperti air yang sudah terkena kotoran hewan. Dari keempat macam air ini, air suci dan mensucikan dan tidak makruh pemakaiannya adalah air yang bisa digunakan untuk toharoh atau bersuci. Manfaat toharoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat hidup menjadi lebih nyaman. Yang kedua, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wajahnya akan bersinar kelak ketika dibangkitkan dari kubur. Yang keempat, terhindar dari penyakit karena kotor dan kuman yang dapat menjadi sumber penyakit. Ya, ada tugas hari ini, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan toharoh. Yang kedua, sebutkan macam-macam toharoh. Yang ketiga, sebutkan macam-macam air. Yang keempat, tulislah macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Yang kelima, tulislah contoh najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughallazoh berikut cara mensucikannya. Tugasnya ditulis di buku tulis PAI dan kirim ke Classroom atau Telegram atau WA pribadi dengan disertai nama dan kelas. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.